Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب المختصر اللطيف للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن رحمه الله yang wafat tahun 918 Hijriah. Qala rahimahullahu taala wa wajibatuhu sittah. Kewajiban-kewajiban haji ada 6. Kewajiban-kewajiban haji ada 6. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama al-ihramu minal miqat, dan sudah disebutkan bahwasanya wajibatul hajj adalah semua amalan manasik haji yang wajib dikerjakan. Namun jika ditinggalkan, ya, kalau ditinggalkan maka hajinya tetap sah, tapi wajib membayar dam. Kalau ditinggalkan maka hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam. Ya, kalau ditinggalkan tanpa uzur maka berdosa. Kalau ada uzur ya tidak berdosa. Ya, cuman dia wajib untuk membayar dam. Nah, di mana kewajiban membayar dam ini, ya, kewajiban membayar dam ini akan diterangkan di akhir-akhir pertemuan, ya, terkait dengan di akhir-akhir pasal terkait dengan masalah larangan-larangan ini ihram, nanti akan disebutkan juga terkait dengan damnya. Kata beliau, kewajiban yang pertama al-ihramu minal miqat. Ihram sebelum miqat. Nah, ini kewajiban yang pertama. Al-ihram minal miqat. Yang dimaksud dengan minal miqat yakni qablal miqat. Ya, yakni ihram sebelum melewati miqat. Ataukah ihram minal miqat yakni ihram pada miqat. Karena al-miqat ini adalah isim zaman dan isim makan dari kata apa? Dari kata al-waqtu. Ya. Jadi al-miqat adalah batas. Ya, batas berupa waktu atau berupa tempat dalam mengerjakan ibadah. Bentuk jamaknya miqat, mawaqit. Ya, mawaqit. Makanya dalam bab salat ada mawaqitus shalah karena itu batas terkait dengan waktu mengerjakan salat. Nah, miqat dalam haji itu ada dua, ada miqat, ya, ada miqat zamani dan ada miqat makani. Ada miqat yakni batasan yang berupa zaman, waktu untuk mengerjakan haji, dan ada miqat makani, ada batasan yang berupa tempat untuk mengerjakan ihram haji. Adapun miqat zamani sudah pernah kita sebutkan, ya, bahwa miqat zamani untuk haji itu adalah mulai dari Syawal sampai 10 Zulhijjah. Syawal sampai 10 Zulhijjah ini miqat zamaniyah haji. Ya, jadi belum boleh ihram. Karena dikatakan di sini ihram dari miqat, yakni ihram kalau sudah masuk waktunya. Maka belum boleh dan belum sah ihram haji kalau masih bulan Ramadan. Belum boleh. Ya, belum boleh. Boleh harus masuk Syawal, itu awal kali boleh untuk ihram haji. Nah, kemudian miqat yang kedua miqat makani. Miqat berupa tempat. Ya, kalau miqat berupa tempat, maka maksudnya dia ihramnya sebelum melewati garis batas perbatasan miqat tersebut. Ya, sebelum melewati garis atau garis perbatasan dari miqat tersebut. Nah, pokoknya terkait dengan ihram ini, yang terkait dengan miqat makani, miqat tempat, intinya adalah dia sudah harus berstatus sebagai muhrim, dia sudah harus berniat haji sebelum melewati miqat. Sebelum melewati miqat. Mau dia ihramnya dari rumahnya dia, dari bandaranya dia, jelas ya, dari bandara negaranya. Pokoknya sebelum melewati miqat, dia sudah harus ihram, sudah harus niat haji atau sesaat menjelang masuk ke ihram ke miqat sebelum melewati miqat. Nah, ini dia sudah harus ihram. Ini kewajiban haji. Terkait dengan miqat, ya, ada 5 miqat yang disebutkan dalam riwayat hadis-hadis, ya, baik yang marfu maupun mauquf dari para sahabat. Ya, dalam as-sahihain dan selainnya. Yang pertama ada miqat Zulhulaifah. Zulhulaifah
yang masyhur disebut dengan Bir Ali. Ya, Bir Ali. Bir Ali ini ada sekarang masjid di situ, Masjid Bir Ali, sekitar 10-15 menit lah dari Madinah. Sekitar 15 menit dari Madinah. Iya, jarak ini dan ini mikot yang terjauh. Jaraknya 450 kilometer dari Mekah. Ini mikot yang terjauh, ya. Taib. Allahu taala alam bisawab. Di mana Bir Ali atau Dzulhulaifah ini Nabi SAW tetapkan mikot untuk penduduk kota Madinah. Untuk penduduk kota Madinah. Maka siapa saja yang mau haji, tapi dia ke Madinah dulu, nanti dia ihram hajinya paling lambat di Bir Ali, di Masjid Bir Ali itu. Paling lambat. Kalau dia mau dari hotelnya silakan, boleh. Ya. Tapi lebih utama kalau dia mikotnya, ihramnya sebelum, apa ketika di Bir Ali maksudnya. Nah, lebih utama di situ. Sudah ya. Penduduk kayak sekarang zaman haji ya, jamaah haji Indonesia yang kloter-kloter awal itu rata-rata ke Madinah dulu. Ke Madinah dulu baru nanti ke Mekah. Berarti mereka nanti ihramnya dari Zulhulaifah atau Bir Ali. Kemudian yang kedua ada apa? Ju- Juhfa. Dari Bir Ali itu Madinah atau siapapun yang datang dari arah Madinah ya. Nah, yang kedua Juhfa. Ya, Juhfa ini adalah miqat untuk penduduk negara Syam, Suriah ya, dan daerah sekitar Suriah. Kemudian apalagi Mesir, Afrika Utara, ini semua mikotnya mereka ini Juhfa. Hmm. Jarak Juhfa dari Mekah sekitar 187 kilometer. Sekitar 187 kilometer. Nah, cuman Juhfa ini sudah lama nggak dipakai ya. Karena ini daerah tidak berpenghuni. Sekarang diganti dengan Robil. Diganti dengan daerah Rabil. Hmm. Jadi Juhfa ini karena daerah tidak berpenghuni ya. Sekarang nggak dipakai. Sudah lama nggak dipakai ini tempat. Diganti dengan Robil. Kemudian miqat yang ketiga adalah Qarnul Manazil. Ya, Qarnul Manazil yang sekarang dikenal dengan As-Sailul Kabir. As-Sailu Al-Kabir. Nah, As-Sailul Kabir. Ini miqatnya untuk penduduk Najd dan sekitarnya, Riyadh, ya orang-orang yang ada di Mekah, di Riyadh dan sekitarnya, di daerah Najd lah. Nah, ini jauhnya sekitar 94 kilometer. 94 kilometer. Kemudian berikutnya adalah Zatu Irq. Zatu Irq. Nah, Zatu Irq ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ditetapkan oleh Umar bin Khattab ini untuk penduduk wilayah Irak dan sekitarnya yang datang dari arah sana. Untuk penduduk Irak dan yang datang sekitarnya. Nah, ini jaraknya juga 94 kilometer kurang lebih dari Mekah. 94 kilometer dari Mekah. Dan yang terakhir ada Yalamlam. Yalamlam ini miqat untuk penduduk kota Yaman, ya, penduduk negeri Yaman dan yang datang dari arah sana. Nah, ini di bagian selatan Mekah. Bagian selatan Mekah. Jaraknya 92 kilometer dari Mekah. Ini mikot terdekat, 92 kilometer. Nah, mikot terdekat dari Mekah ini Yalamlam. Di mana kalau untuk jamaah haji yang langsung menuju ke mana? Ke Mekah, langsung ke Jeddah ya. Afwan, langsung ke Jeddah biasanya. Maka mereka akan melewati Yalamlam di atas pesawat. Biasanya informasi sekitar 15 menit menjelang melewati Yalamlam akan diinformasikan ya bahwa akan melewati Yalamlam silakan pakai pakaian ihram ya. Nah, jadi niat ihramnya di atas pesawat. Ini kalau langsung menuju Mekah. Tapi kalau yang ke Madinah, nah ini nanti di Bir Ali ambil miqatnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan miqat. Jadi orang Indonesia ada dua miqatnya. Kalau bukan di Bir Ali, ya Lamlam. Bir Ali kalau dia ke Madinah dulu baru ke Mekah. Ya Lamlam dari pesawat kalau dia langsung ke Mekah.
Taib. Qala rahimahullahu taala al-ihram minal miqat. Jadi kewajibannya adalah ihram dari miqat. Hmm. Bagaimana kalau dia melewati miqat tanpa ihram? Misalnya ada orang, ya ini mengikuti pendapat ya, tapi ini wallahu alam tidak tepat ini. Walaupun ini fatwa MUI di Indonesia, fatwa MUI membolehkan miqat dari Bandara Jeddah. Membolehkan miqat dari Bandar Jeddah dan ini apa hal yang keliru wallahu alam bissawab. Hmm. Ya, yani hajinya tetap sah ya. Kalau dia melanggar, yani lewat miqat, lewat Yalamlam dalam keadaan belum ihram, nanti di Bandara Jeddah baru dia ihram, ya dia sahnya apa niatnya sah, nggak ada masalah. Cuman dia melanggar kewajiban sehingga wajib bayar dam, sehingga wajib bayar bayar dam. Taib. Kalau seorang melewati ihram atau miqat dalam keadaan eh, apa belum miqat, afwan, melewati miqat dalam keadaan belum ihram, maka kalau dia sengaja ya sudah. Kalau dia sengaja, nah maka dia sudah melanggar. Dia sudah melanggar, wajib bayar dam. Dan perlu kembali lagi karena dia sendiri yang melanggar. Tapi kalau dia tidak sengaja, tidak tahu hukum atau lupa, ya tidak tahu hukum, tidak tahu bahwa itu miqat, tidak sengaja dan seterusnya, maka dia wajib kembali ke miqat kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan dia balik, ya karena dia lupa atau tidak tahu hukum, baru tahu hukumnya. Kalau memungkinkan kembali ke miqat, kembali ke miqat. Maka dan dia tidak bayar dam kalau dia kembali. Jelas ya? Nah, kecuali kalau dia sudah terlanjur manasik. Misalnya sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur tawaf kudum misalnya. Sudah terlanjur tawaf kudum kalau dia hajinya haji ifrat misalnya, terlanjur tawaf kudum. Naam, ya atau kalaupun tamattu dia sudah terlanjur tawaf, tawaf umroh ya. Nah, intinya kalau dia sudah terlanjur manasik, maka sudah tidak perlu kembali lagi. Ya, tidak perlu kembali kembali lagi. Nah, kalau dia kembali sebelum melakukan manasik tadi, maka aman, tidak bayar dam. Tapi kalau dia sudah terlanjur melakukan manasik, ya sudah, wajib bayar dam, tidak perlu kembali lagi. Baik. Sebagaimana kalau dia tidak kembali, sebagaimana kalau dia tidak kembali, ini bayar bayar dam. Wallahu alam bissawab. Qala rahimahullah, pada kewajiban yang kedua, wal mabitu bimuzdalifata lailatan nahar. Mabit di Muzdalifah, mabit bermalam di Muzdalifah di malam An-Nahar, malam penyembelihan, yakni malam ke-10 Zulhijjah. Di mana kita tahu bahwa sunnahnya meninggalkan Arafah itu malam tanggal 10. Tinggalkan ketika matahari terbenam tanggal 9, bergeser menuju ke Muzdalifah, di situ mabit. Kalimat mabit bermalam ini bukan bermakna harus bermalam betul ya, wajib bermalam betul enggak. Ya. Tapi kewajibannya adalah dia berada di Muzdalifah sampai lewat tengah malam. Hmm. Dia berada di Muzdalifah sampai lewat apa? Sampai lewat tengah malam. Baik. Kapan sudah lewat tengah malam? Ah, dia sudah boleh meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Sudah boleh meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Yang penting sudah lewat tengah malam saja. Hmm. Baik. Sudah. Jadi kata mabit ya kalau dia nginap di situ ya nginap bermalam gitu ya. Besok besok baru berangkat ke Mina. Kalaupun tidak mabit juga tidak bermalam maksudnya ya nggak masalah. Tapi minimal ya minimal dia keluar meninggalkan Musdalifah itu paling cepat setelah apa? Setelah tengah malam. Mhm. Udah. Bagi orang yang tidak mabit di Musdalifah tanpa uzur maka dia berdosa dan wajib bayar dam. Wajib bayar bayar dam. Nah, udah. Kata beliau rahimahullahu taala, yang ketiga, wal mabitu layaliyat tasyriqi bimina. Bermalam di malam-malam tasyriq di Mina, yakni malam 11, malam 12, malam 13 di Mina. Ya. Ini juga hukumnya wajib.
Ini juga hukumnya wajib. Dan yang dimaksud dengan mabit di sini adalah dia berada di Mina mu'dhamal lail, sebagian besar malam. Sebagian besar besar malam. Iya. Walaupun mungkin dia tidak tidur, tidak bermalam di Mina, tapi dia di Mina sebagian besar malam. Mu'dhamul lail. Iya. Ya, tapi siapa mau repot-repot seperti itu ya? Ya, kecuali orang banyak duitnya gitu. Labas. Tapi intinya adalah apa mabit di malam 11, 12, 13 Zulhijjah di Mina ini termasuk kewajiban. Siapa yang meninggalkannya ya selain nanti akan disebutkan terkait dengan nafar awal, secara umum siapa yang meninggalkan mabit di di Mina maka wajib bayar dam. Walaupun hajinya tidak berpengaruh, tetap sah. Berikutnya waramyu jamratil aqabati yauman nahri bisab'i hasayat. Hmm. Berikutnya kewajiban berikutnya adalah apa ini? Melontar ya, melontar jamrah. Ya, melontar jamrah Aqabah pada tanggal 10 Yaumun Nahar, 10 Zulhijjah. Melontar jamrah Aqabah dengan 7 kali lemparan. Ya, 7 kali lemparan. Nah, jamrah Aqabah ini adalah jamrah yang mengarah ke Mekah. Mengarah ke Mekah. Karena di situ ada 3 jamrah, 3 tugu yang mau dilempar, 3 tiang gitu ya. Nah, yang dekat dengan masjid ya, yang dekat dengan masjid ini merupakan jamrah yang pertama. Ya, ya disebut dengan al-jumrah apa al-jamratus sugra. Al-jamrah as-sugra. Kemudian di tengah-tengah al-jamratul wusta dan yang ketiga ada al-jamratul aqabah. Jamratul aqabah ini yang mengarah ke mana? Mengarah ke Mekah. Ini doang yang dilempar. Jadi dua jamrah yang lain tidak dilempar tanggal 10. Yang dilempar tanggal 10 hanya jamrah aqabah saja. 7 kali lontaran. Nanti akan diterangkan ya syarat syahnya apa itu? Oh nggak disebutkan ya. Labas. Hmm, labas. Jadi melontar jamrah tanggal 10. Hmm. Ini awal waktunya. Awal waktu melontar jamrah yang tanggal 10 itu dimulai dari tengah malam. Tanggal 10. Sudah boleh mulai. Makanya kita katakan tadi kalau dia tinggalkan Mina, afwan Muzdalifah, tinggalkan tengah malam, itu sudah sah mabitnya, menuju ke Mina, dia sudah boleh melontar jamrah. Dan ini sangat dianjurkan bagi perempuan, orang-orang tua, anak-anak misalnya yang kalau besok baru melontar tanggal 10 bakal bakal ramai sekali gitu ya, padat sekali. Maka dianjurkan bagi yang tidak yang kaum yang lemah gitu ya. Kalau bisa dia melontar malam tanggal 10 setelah lewat tengah malam. Itu waktu paling cepatnya melontar jamrah. Ya, paling cepat waktu melontar jamrah adalah apa? Adalah eh, pertengahan tanggal 10. Tengah malam, afwan, tengah malam tanggal 10. Waktu paling lambat melontar jamrah Aqabah adalah tanggal 13. Ya. Waktu paling lambat ini. Terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau misalnya ada orang punya uzur tidak bisa melontar tanggal 10, nanti ketika dia mabit di Mina 11, 12, 13, nanti dia bisa kodok di situ. Nanti dia bisa lakukan di situ maksudnya. Misalnya tanggal 10-nya dia sakit, aduh nggak bisa melontar jamroh. Ya udah istirahat aja, pakai itu untuk istirahat, lakukan yang lain yang di Mekah itu, rukun yang di Mekah lakukan sambil istirahat gitu ya. Nanti ketika nginap di di Mina 11, 12, 13 ya. Nah, dia gunakan waktu untuk mengkodok yang tanggal 10 itu. Nah, gitu. Udah. Disebutkan di sini melontar jamrah 7 lontar, 7 batu. Ya, jadi perhatikan sabah hasayat ini 7 lemparan, bukan 7 batu ya, tapi 7 lemparan. Hmm. Kenapa kita bilang bukan 7 batu? Karena kalau ada orang langsung ambil 7 baru dilempar 1 kali, tidak sah, itu dihitung satu. Makanya hasayat 7 kali melempar, bukan 7 batu.
Ya, karena itu kalau ada orang ambil 7 batu satu kali lempar, itu dihitung satu. Itu baru dihitung satu. Jadi harus sab'ah hasayat. Harus 7 kali lontaran. Dan harus yakinan, harus yakin 7. Kalau dia ragu-ragu kerikilnya baru baru berapa dilempar, ya ambil angka yang terkecil. Dia ragu-ragu ini 4 atau 5. Ya dia ambil 4. Sebagaimana keumuman dalam hal ragu-ragu dalam bilangan. Ya, secara global ya. Kaidah globalnya begitu. Ambil bilangan yang terkecil. Kemudian dalam melontar jamroh ini, nanti akan disebutkan ya syarat-syarat. Ya, di sini tidak disebutkan oleh al-musannif al-matin rahimahullahu taala. Yang jelas ketika melontar jamroh, seorang harus melontar jamroh meniatkan, karena perhatikan jamroh itu adalah yang ada di bawah, bukan tiangnya. Tiang itu sebagai penanda saja bahwa ini nih tempatnya jamroh di bawah. Makanya kalau melontar, niatkan batu itu kena apa jatuh di bawah, kena di bawah. Hmm. Terserah dia mau lempar itu tiang, ya, dia mau lempar itu tiang atau dia langsung lempar ke bawah ke lubang, nggak ada masalah. Yang penting niatnya adalah ini saya lempar ke bawah. Ini tujuan saya yang di bawah itu. Mau dijadikan tiang itu sebagai tempat mantul batu, ya kan? Atau langsung dia lempar ke lubang di bawah, nggak masalah. Nah, yang penting niatnya apa? Ke jamrohnya yang di bawah itu. Kemudian di sini disebutkan hasoyat, jadi harus lemparan, harus melempar. Afwan, hasoyat di sini kerikil ya. Penyebutan kerikil di sini mimbabit taglib. Nah, mimbabit taglib, yakni kerikil, batu dan semacamnya. Ya, yang jelas batu-batuan lah ya, batu-batuan. Di mana ukuran hasonya ini seperti satu ruas jari. Ya, jari telunjuk kan, jari kan ada 3 ruas. Nah, satu ruas itu sekecil itu batu kerik batu-batunya. Sunnahnya sekecil itu. Ya, besar sedikit, kurang sedikit tidak masalah. Yang penting sekitar itu. Baik. Maka tidak sah melontar dengan yang lain. Tidak boleh melontar dengan emas, ya buang, buang emas atau buang uang logam misalnya, atau melontar dengan sendal, ya misalnya. Ini tidak sah. Harus dengan hasad, harus batu-batuan. Ini harus. Taib. Kemudian harus dengan cara dilempar. Maka tidak boleh digelindingkan. Misalnya ada orang yang di pinggiran di pinggiran piringnya, nampannya itu piringnya jamrah, dia taruh batu di pinggir baru digelindingkan turun. Nah, ini tidak sah karena harus lempar, harus dilempar. Baik, ini beberapa syarat yang perlu diperhatikan terkait dengan melontar jamrah. Allahu taala alam bisawab, ini melontar jamrah di tanggal 10. Kewajiban berikutnya waramyul jimaris salasi kulla yaumin min ayyamit tasyriqi ba'da zawal kulla wahidatin bisab'i hasayatin. Nah, ini kewajiban yang kelima, yaitu melontar jamrah yang 3. Tiga-tiganya sekarang. Setiap hari selama hari tasyrik setelah zuhur. Setelah zuhur. Di mana setiap jamrah dilempar 7 kali. Dilempar tujuh kali. Baik, ini perhatikan melontar jamrah ini beda dengan kewajiban sebelumnya. Kalau kewajiban sebelumnya melontarnya tanggal 10 dan hanya jamrah Aqabah doang yang dilempar, dua yang lain tidak. Nah, kewajiban ini adalah melontar ketiga jamrah, tiga-tiganya, jamrah wusta, jamrah sugra, kemudian wusta, baru kubra atau Aqabah. Nah, tiga-tiganya dilontar. Kapan dilontar ini? 11, 12, 13 Zulhijjah. Hmm. Kapan awal waktunya? Awal waktunya ba'da zawal, setelah zuhur. Maka belum sah lontar sebelum zuhur. Nah, ini perbedaannya. Jadi butuh dibedakan antara jamrah melontar tanggal 10 sama melontar tanggal 11, 12, 13. Perbedaannya kalau melontar tanggal 10 waktunya masuk tengah malam. Kalau melontar tanggal ayyamut tasyrik itu waktunya habis zuhur mulainya. Nggak boleh pagi-pagi, apalagi malam-malam. Habis zuhur mulainya. Melontar tanggal 10 itu yang dilontar cuman satu Aqabah doang. Melontar ayyamut tasyrik itu tiga-tiganya. Itu tiga-tiganya. Baik. Dan aturan-aturannya sama seperti melontar jamroh ya yang sudah kita sebutkan tadi.
Ya, harus tujuh batu, 7 lemparan yang meyakinkan, harus dengan menggunakan batu, jelas ya, harus dengan cara dilempar, harus meniatkan jamroh, marma yang dibawa itu tempat lemparan yang dibawa, ya. Nah, itu semua syarat-syarat umum, sama syarat syahnya melontar jamrah. Cuma di sini ada tambahan persyaratan yaitu harus tertib. Tertib, harus tertib dulu dari jamroh, apa namanya, sugro, yang di dekat, yang berada di dekat Masjid Khaif, ya. Kemudian baru wusto, baru akobah atau kubro. Begitu tertibnya. 7, 7, 7. Besok lagi habis zuhur, 7, 7, 7. Besok lagi habis zuhur, begitu. Jelas ya? Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, kapan kurang 7, ya, maka tidak sah. Tidak sah. Misalnya nih, dia lontar jamroh yang pertama cuma 6. Terus dia pindah ke jamroh yang di tengah 7. Terus dia pindah ke jamroh yang terakhir, jamroh akobah 7. Setelah selesai itu dia dia baru ingat atau ada yang beritahu dia dan dia percaya bahwa tadi di jamroh pertama kamu cuma 6. Maka di sini harus kembali ke jamroh yang pertama tambah 1. Setelah itu ulangi yang di tengah sama yang akobah, ulangi. Yang 7 tadi tidak sah. Kenapa? Karena kurang lontaran yang pertamanya. Karena harus tertib. Paham ya? Tertib. Sama kalau kita sudah cuci kaki, kemudian tiba-tiba apa? Kita kita lupa tangan kiri belum dicuci. Ya harus kembali ke tangan kiri dan cuci ulang yang lain yang sudah terlanjur, yang sudah dilakukan tadi. Karena harus tertib. Itu konsekuensi yang tertib. Kalau ada yang kelewat, maka kita kembali ke yang lewat itu dan ulangi lagi semua yang tadi yang sudah terlanjur dikerjakan. Itu dianggap tidak ada. Itu konsekuensi tertib. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian waktu paling lambatnya juga sama ya. Waktu paling lambat itu di hari terakhir tasyrik. Maka kalau ada orang tidak melontar di tanggal 11 karena sakit misalnya atau ada uzur, nanti tanggal 12 dia 2 kali melontar. Artinya 2 kali di sini, untuk jamroh yang pertama dia lontar dulu 7 untuk hari ini misalnya, baru 7 lagi untuk yang kemarin karena kemarin dia tidak lontar gitu. Nanti terus pindah yang ke tengah, lontar 7 untuk hari ini, 7 yang kemarin gitu. Jadi dia kerjakan. Dia kodok. Taib. Wallahu taala alam bissawab. Sudah ya. Ini kewajiban tersendiri. Kemudian yang ketiga, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzun an-nafru fil yaumi tsani qabla al-ghurub. Nah, bermalam 11, 12, 13 Zulhijjah ini di Mina sekaligus melontar jamroh siang-siangnya. Ini kata beliau, asalnya kan wajibnya 3 hari. Cuman diberikan rukhsah 2 hari tok. Ya, diberikan rukhsah bagi yang mau, ya, 2 hari saja dia bermalam, 2 hari saja dia melontar. Hari ketiganya dia sudah tinggalkan Mina, boleh. Kata beliau, wa yajuzun nafru fil yaumis tsani. Dia sudah boleh meninggalkan Mina pada hari yang kedua dengan syarat sebelum maghrib. Dengan syarat sebelum maghrib, artinya sebelum masuk hari ketiga, sebelum masuk malam ketiga. Nah, istilahnya disebut dengan meninggalkan Mina tanggal 12 itu disebut dengan istilah nafar awal. Nafar awal ini rombongan pertama yang meninggalkan Mina. Nafar awal. Yang genap 3 hari dikatakan nafar sani. Disebut dengan nafar sani. Nah, kalau dia nafar awal berarti kan cuma 2 malam sama 2 hari melontar. Itu boleh. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa." Siapa yang menyegerakan 2 hari saja, ya, atau tidak ada dosa baginya, dan siapa yang mau menggenapkan 3 hari juga tidak ada dosa baginya kalau dia bertakwa, bagi orang yang bertakwa. Cuman syaratnya perhatikan, syaratnya nafarusani ini, kalau dia memang cuman mau 2 hari, dia sudah harus meninggalkan Mina sebelum maghrib malam ketiga, sebelum maghrib malam ketiga. Nah, dia sudah harus keluar gitu, meninggalkan Mina.
Kalau misalnya dia ada niat nafar sani tapi terlambat dia keluar maghrib, ya sudah masuk dan dia masih di Mina, oh nggak boleh. Dia wajib menggenapkan 3 malam. Wajib menggenapkan 3 malam. Kapan dia tetap keluar setelah malam ketiga, maka bayar dam. Wajib bayar dam. Karena pembolehan ini, rukhsah ini hanya berlaku kalau dia melakukan nafar awal sebelum maghrib malam ke-13. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian rukun yang keenam yang terakhir, afwan, wajib ya, kewajiban yang terakhir. Qala rahimahullah wa tawaful wada, tawaf wada. Ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, tawaf wada ini diwajibkan bagi siapa saja yang mau meninggalkan Mekah, ya, mau meninggalkan Mekah dalam safar jarak jauh. Dalam safar jarak jauh. Nah, walaupun dia masih mau kembali ke situ, walaupun dia masih mau kembali ke Mekah, tapi dia mau meninggalkan Mekah untuk safar jarak jauh. Nah, ya, apakah dia penduduk Mekah? Ya, penduduk asli Mekah, dia mau liburan keluar negeri, keluar Saudi gitu ya. Nah, tawaf wada dulu kalau mau tinggalkan. Nah, walaupun akan kembali. Ataukah misalnya bagi jamaah haji umroh yang mau pulang ke negerinya, ya, dia mau tinggalkan ya tawaf wada dulu. Maka tawaf wada ini yang mu'tamad dalam mazhab, ia kewajiban bagi semua orang yang mau meninggalkan Mekah. Tidak terbatas, tidak terkhusus pada jamaah ihram, apa jamaah haji atau umroh saja. Enggak. Kalau jamaah haji umroh jelas. Kalau dia mau tinggalkan. Tapi ini juga berlaku untuk orang sana yang mau pergi. Yang mau apa? Yang mau meninggalkan Mekah pada jarak safar. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa tawaf wada itu sebenarnya tidak masuk dalam manasik haji. Kenapa? Karena yang tidak haji pun, yang tidak umrah pun wajib melakukannya kalau mau pergi. Nah, berangkat dari sini muncul khilaf antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Apakah harus niat ketika mau tawaf wada atau tidak? Nah, yang mengatakan bahwasanya atau apa namanya, sebagian mengatakan, saya lupa Ibnu Hajar atau Ar-Ramli. Nah, mengatakan bahwa ya wajib niat ketika tawaf wada. Kenapa wajib niat tawaf wada? Karena ia bukan bagian dari manasik haji. Sehingga harus diniatkan tersendiri, tidak tercakup dalam niat ihram di awal tadi ketika di miqat. Maka harus niat sendiri, wajib niat sendiri. Sementara pendapat yang kedua mengatakan enggak, itu sudah tercover oleh niat haji. Sudah tercover oleh niat haji. Nah, Allahu alam bissawab. Yang aula tentu saja ya berhati-hati ya, dia tetap niat tawaf wada sendiri. Allahu alam bissawab. Kemudian tawaf wada ini harus dilakukan ketika sudah memang siap-siap meninggalkan Mekah. Sudah siap-siap meninggalkan apa? Meninggalkan haram ini. Hmm. Kalau misalnya dia jadwal busnya keluarnya dia tinggalkan misalnya sore, jangan pagi-pagi sudah tawaf wada, masih lama. Karena orang kalau sudah tawaf wada itu tidak dianjurkan, tidak dibolehkan lagi tinggal di situ kecuali ada uzur. Sudah tawaf wada masih tinggal di hotel lama, ya. Pagi-pagi di tawaf wada, subuh-subuh, sorenya baru keluar. Ini terlalu lama. Kalau seperti ini keadaannya, nanti tiba waktunya dia mau tawaf wada, dia mau pulang, wajib tawaf wada kembali, diulang tawaf wadanya. Karena habis tawaf wada masih tinggal dia. Nah, cuman karena melihat kondisi dan keadaan yang mungkin ya tinggal lihat kondisi lah. Kalau lagi kosong ya lapang ya diperkirakan aja lah kira-kira jangan sampai ketinggalan bis juga. Jangan juga mepet-mepet. Ya, jangan juga mepet-mepet. Misalnya ada informasi bisnya datang jam sekian. Ya udah diperkirakan lah 7 kali putaran karena ya tinggal dia lihat dia mau mutar di bawah di pelataran atau di lantai atas. Kalau lantai atas otomatis waktu yang dibutuhkan lebih lebih banyak lagi. Jadi dia perkirakan kebutuhannya kira-kira berapa lama waktu ya diperkirakan.
supaya tidak mepet juga dengan kedatangan bis gitu. Wallahu taala alam bissawab. Udah ya, ini selesai pembahasan terkait dengan kewajiban-kewajiban haji. Iya, saya kira cukup. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.